Ivano dan Debbie akhirnya boleh menyelesaikan perjuangannya untuk bimbingan ya selama 12 kali Bapak Ibu ya. Ada satu quote yang mengatakan bahwa perjanjian seumur hidup tidak dapat dibatalkan, hanya dapat ditepati atau diingkari. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi, kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang punya sejarah, Allah yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan tidak ada nama selain Engkau Yesus Tuhan di bawah kolong langit ini, yang daripadanya lah adanya keselamatan. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang mau hadir, yang mau datang ke dalam dunia ini, jadi manusia, dan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit, dan kami boleh bersyukur untuk itu Tuhan. Dan bagi siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Terima kasih Engkau ya Roh Kudus. Engkau hadir bersama dengan orang-orang percaya yang memampukan kami, yang menghibur kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh hidup di dalam perkenan daripada Tuhan. Bapak, bersyukur di acara pemberkatan pernikahan untuk Ivano dan Debbie ini Tuhan. Kami punya waktu untuk kami berdiam diri, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, bukan saja dia bertumbuh, tetapi berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau hambamu hanya sebagai penyampai saja, biarlah hambamu semakin rendah, tetapi Engkau yang semakin ditinggikan, dimuliakan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami, untuk kami boleh menikmati setiap firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, saya pernah ada di tempat ini Bapak Ibu. Gak tahu perasaannya pengen cepet-cepet atau pengen berlama-lama ya. Tapi saya yakin pengen cepat-cepat ya Bapak Ibu menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab. Betul ya Ivano ya? Ivano tegang banget deh. Tenang ya. Oke. Nah ini perjanjian seumur hidup tidak dapat dibatalkan, hanya dapat ditepati atau diingkari. Bapak Ibu setuju? Ya ada di dalam abad pertama itu ada sepasang suami istri ya, yang bekerja sebagai tukang tenda bersama dengan Rasul Paulus, namanya Aquila dan Priscilla. Mereka kalau bahasa Sundanya itu layut Bapak Ibu ya, layut tahu Bapak Ibu, kemana-mana bersama-sama ya. Mereka ketika pelayanan bersama-sama. Akhirnya mereka dicatat di dalam firman Tuhan sebagai satu pasang suami istri yang sangat mengasihi Tuhan. Bukan saja mereka hidup untuk bekerja, tetapi mereka hidup melayani. Itu yang luar biasa ya. Jadi tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan pada akhirnya Bapak Ibu ya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, akhir hidup kita bukan untuk pencapaian sesuatu hal bagi dunia ini, tetapi pencapaian pada akhirnya memuliakan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, mereka bertemu dengan Paulus dari Tarsus dan sama-sama bekerja sebagai tukang tenda. Kemudian mereka bersama-sama Paulus berkeliling mengabarkan Injil dan menjadi sahabat-sahabat dekat yang sangat dihormati oleh Rasul Paulus. Kiranya Ivano dan Debbie ini menjadi sepasang suami istri ya, yang memberi teladan tetapi juga yang memuliakan Tuhan seperti Aquila dan Priscilla ya. Nah Bapak Ibu, hari ini bukan saja buat Ivano dan Debbie, tapi buat kita semuanya ya, merenungkan akan arti
daripada 5 hal ini, pernikahan bahagia. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang gagal dalam pernikahan, mungkin yang hari ini sedang mengalami berbagai hal. Tetapi mari kita belajar bersama-sama ya. Sekali lagi bukan hanya buat Ivano dan Dedi, tetapi khususnya buat mereka. Tetapi bagi di sini yang sudah berkeluarga, yang mempunyai pasangan ataupun yang belum, ini menjadi awasan, menjadi pagar buat kita atau mencari satu pencarian ya beginilah sebenarnya ya di dalam pernikahan bahagia. Yang saya mau sebutkan tentang janji. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi menolong, datang atau bertemu. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu namanya janji. Dan kita boleh bersukacita, Bapak Ibu, kalau kita punya Allah itu namanya Elohim. Ya, Elohim, Allah yang suka berjanji. Ya, kalau Bapak Ibu lihat janji Tuhan dalam firman Tuhan, janji yang dikutip dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan. Ya, kita boleh bersyukur buat Allah kita. Ya, kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang suka berjanji tetapi juga suka menepatinya, ya. Jangan seperti kata-kata lagu, janjilah tinggal janji. Ya, karena lidah tak bertulang. Enggak ya Bapak Ibu ya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Nah, dari 5 hal yang penting ini kita akan belajar tentang JANJI ya. Nah, J-nya apa kira-kira nih ya? Ya, janji adalah untuk khususnya buat Ivano dan Debbie ya. Ini adalah jujur. Jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas ya. Saya pengen Ivano itu coba digandeng tangannya ya, pasangannya coba. Kalau ya di sini yang suami istri juga boleh. Tapi kalau yang masih pacaran ya jangan dulu lah ya. Apalagi kalau sebelahnya bukan pasangan Bapak Ibu ya. Itu namanya kalau mau pegangan tangan namanya modus ya. Enggak ya. Nah, khususnya yang sudah bersuami istri boleh bergandengan tangan ya. Untuk mengingatkan kembali bahwa jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas ya. Kita mau belajar. Kejujuran menurut Alkitab adalah salah satu fondasi dasar yang penting untuk suatu pernikahan yang bahagia dan kuat. Kejujuran menciptakan rasa saling percaya, keterbukaan, integritas di dalam hubungan suami dan istri. Ya. Nah, Efesus 4 ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, pentingnya berkata jujur dalam keterbukaan, karena awal daripada kebahagiaan atau kesuksesan dalam pernikahan yang bahagia adalah kejujuran atau keterbukaan, Bapak Ibu ya. Kejujuran membangun fondasi kepercayaan dalam pernikahan sehingga suami dan istri dapat merasa aman dan memahami satu dengan yang lain. Masih pegangan tangan ya, masih pegangan tangan sampai nanti ada topik yang lain ya. Oke. Nah, dikatakan dalam Amsal 12 ayat 22 katakan bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, Tuhan sangat menghargai kejujuran ya. Itu sebagai tanda penghormatan dan cinta yang mendalam. Nah, siapa memberi jawaban yang jujur, mengecup bibir. Kejujuran tidak hanya menunjukkan integritas, tetapi juga membawa kedekatan emosional dan kasih sayang. Bahkan ketika seseorang jujur, ya, dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam berpikir, mereka itu sanggup untuk saling memaafkan,
saling mengampuni satu dengan yang lain, ya. Bukankah itu menjadi sesuatu yang indah ya Bapak Ibu ya? Jangan nanti kalau gajinya 1 juta ngomongnya cuma 500.000 ya. Enggak gitu. Ya. Ketika mereka juga jujur di dalam menggunakan uang, di dalam memakai waktunya, di dalam bimbingan yang saya katakan, jujurlah dalam berbagai hal, bukan hanya keuangan tapi jujur dalam tindakan. Ya. Jangan bilang rapat-rapat malam-malam gitu ya, pulangnya pagi karena alasan rapat ternyata main gitu ya, main dengan orang-orang yang lain gitu ya. Biarlah jujur dengan semuanya Bapak Ibu ya. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar aliknya. Ini dimungkinkan terus-menerus sampai kepada akhir hayat ya, buat Ivano dan Debbie khususnya. Ya, jujur berarti tidak ada pria lain bagi Debbie dan tidak ada wanita lain untuk Ivano. Ya, mereka jujur. Tidak ada perselingkuhan di dalamnya, tidak ada kata bosan, tidak ada kata apapun. Ya, biarlah ini menjadi janji di dalam kehidupan mereka. Ya, kejujuran berarti pasangan berkomunikasi dengan terbuka, tidak menyembunyikan perasaan atau informasi penting dan terus bekerja bersama-sama dan saling punya pengertian. Kejujuran adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dan harmonis, karena tanpa kejujuran akan sulit bagi pasangan untuk mencapai keintiman emosional yang sebenarnya dan rasa percaya yang sejati. Ya, itu ya. Ivano, Debbie, hiduplah dalam kejujuran. Kejujuran antar pasangan, kejujuran kepada Tuhan. Kalau nggak jujur juga bagi Tuhan sih semua terbuka ya. Nggak ada yang kita bisa bohongi dengan Tuhan. Ya, oke. Nah, dari kata janji ini kita akan mengenal kata huruf A. Dari huruf A kita akan lihat bahwa ada. Ya, ada. Hadir, telah sedia, mempunyai, atau benar. Kenapa saya mau katakan janji itu dengan kata ada? Ivano dan Debbie ya, khususnya dalam menjalani setiap kehidupan pasti ada punya rasa takut ya, rasa gentar, rasa khawatir gitu. Nah, hari ini dengan kata ada ini ingatlah baik-baik bahwa bersama dengan Tuhan, ya, ada Tuhan di dalam hidupmu, ada Tuhan dalam pernikahanmu, ada Tuhan di dalam keluarga yang kau bangun. Ya, jadi jangan pernah takut, ada Tuhan di dalamnya. Keyakinan bahwa Allah ada di tengah-tengah pernikahan membawa rasa aman. Ya, jangan pernah takut menghadapi tantangan, ya, tapi mempraktekkan pengampunan, menjaga komitmen satu dengan yang lain. Ketika pasangan percaya bahwa Allah ada bersama dengan engkau, janganlah takut menghadapi kesulitan atau konflik, tetapi pakailah imanmu bahwa Allah akan membimbing dan melindungi engkau. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 46 ayat 1-3 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Amin. Ivano, Debbie, buat kita semuanya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang tadi saya katakan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ya, itu Allah yang akan menolong buat Ivano, buat Debbie, dan buat kita semuanya. Ya, ada dari kata N itu apa? Di tengah-tengah, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dari janji ini, yaitu nikmat. Ya,
Nikmat artinya merasa puas atau senang. Dan buat Ivano, Debbie khususnya, nikmatilah masa sekarang dan sampai masa yang akan datang. Ya, manusia itu terdiri dari banyak fase, Bapak Ibu ya. Ada di sini yang langsung dilahirkan dari ibunya berkumis dan berjenggot, langsung besar, langsung bisa jalan. Nggak ada, semuanya hanya proses. Tetapi masa demi masa itu selalu ada ceritanya, Bapak Ibu ya. Nah, jangan nanti masa udah menikah pengennya jadi bujangan lagi gitu. Jangan, Bapak Ibu ya, jangan Ivano Debbie ya. Tapi itu sering ya, sering terjadi di dalam rumah tangga. Aduh, kok rumah tangga kayak gini ya? Kok menikah kayak gini ya? Aduh, pengennya kayak dulu lagi, bujangan lagi gitu ya. Pulang malam gak ada yang ngomong, gak ada yang ngomel. Tapi kalau sekarang pulang aja kurang dari 1 menit udah ngomongnya, nyerocosnya udah lama banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setiap fase, tiap masa nikmati ya. Hari ini Ivano dan Debbie melangsungkan pernikahan dan itulah masanya. Dan masa bujangnya sudah lewat ya. Nah, sekarang udah nggak boleh berlaku seperti bujang lagi. Nikmat dan nikmati. Pernikahan adalah suatu karunia dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberitakan, Allah yang memberkati pernikahan itu. Ya, di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian 2 ayat yang ke-24 mengatakan, ya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ya, itu adalah perintah Tuhan dan itu menjadi kasih karunia Tuhan. Maka itu nikmati ya. Nikmati adalah artinya menikmati hubungan mereka dalam kasih dan hormat satu dengan yang lain, menjaga hubungan yang didasarkan prinsip-prinsip Allah yang ajarkan dan bersyukur atas berkat yang Dia berikan melalui pasangan hidup kita. Ya, jadi ada rasa syukur di dalamnya. Pengkhotbah 9 ayat 9 katakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, ayat berikutnya nggak vulgar, tergantung Bapak Ibu cara berpikirnya, tapi ini konteksnya, konteks dengan istri yang sah, Bapak Ibu ya. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Gelorakan ya, gelorakan cinta mula-mula, kebahagiaan suami dan istri. Efesus 5 ayat 25-28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya. Oke. Kata J. Dari huruf J apa kira-kira? Ya, inilah. Jaga. Jaga apa? Emangnya satpam harus jaga? Ya, ini yang harus dijaga. Ivano, boleh ambil. Ayo, pegang berdua ya. Pegang berdua. Nah. Jaga artinya bangun, tidak tidur, berkawal dan bertugas menjaga keselamatan dan keamanan atau piket dijaga. Jaga dari apa? Jaga hati. Ya, Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dalam pernikahan adalah salah satu prinsip utama yang diajarkan oleh Alkitab ya. Adalah kasih. Menjaga hati berarti menjaga kesetiaan, kasih dan integritas dalam hubungan suami istri. Saya tidak kebetulan ketika ibadah doa hari Selasa itu topiknya menjaga hati. Menjaga hati terhadap siapa? Terhadap Tuhan dan sesama. Dalam kualitas apa? Dalam kualitas kasih mula-mula. Ya.
Lalu 2 hari kemudian saya menghadiri ulang tahun API, ya, itu adalah yayasan dari Perkabaran Injil di GJKI. Berbicara salah satu pokok poin penting adalah kasih mula-mula. Waduh, ini berarti benar-benar nih saya harus sampaikan kepada Ivano dan Debbie dan buat kita semuanya. Kita penting untuk menjaga hati kita, ya, kepada kasih mula-mula kita. Kalau yang melayani kasih mula-mula ketika melayani hujan badai datang ke gereja dengan semangat 45, ya. Kalau hari ini saya nggak tahu Ivano dan Debbie, ya pernah hadir mungkin ketika datang di tempat ini, ya, lihat Debbie dengan pandangan pertamanya, oh itu cantik banget, oh itu ganteng banget gitu, ya. Terus ada gelora gitu, ya, ada strum-strum, ya. Kalau dibilang lagi pacaran, tai kucing rasa coklat, bener nggak ya tai kucing rasa coklat? Bohong kan? Bohong. Nggak begitu, ya, asem aja katanya. Ada yang pernah rasain? Nggak, ya. Tapi kalau ada yang kecoel mungkin pernah juga. Katanya sih asem gitu, ya. Kita nggak tahu. Tapi masa pacaran, masa kebahagiaan, ya. Kalau kesandung dikit, aduh nggak apa-apa sayang gitu, ya. Nah itu cinta mula-mula, ya. Nah itu gelorakan, itu balik lagi, kembali lagi, jaga hati itu seperti itu, kobarkan terus. Ini udah layu, udah keriput, udah usia, nggak penting, ya. Tapi kasih mula-mula yang lebih penting. Itu untuk menggelorakan kasih kita terus menerus, ya. Artinya setiap hari, setiap waktu, cinta itu bergelora terus, kasih itu bergelora terus, ya. Ya, jangan pernah bosan, ya. Jangan pernah rasa jenuh, tapi kembangkan itu terus menerus. Apa yang kau pikirkan tentang kasih mula-mula, ayo bangkitkan semangat itu terus menerus, ya. Kalau yang sekarang udah redup, ya, pasangan suami istri, ya pergilah untuk bulan madu, nggak tahu bulan madu keberapa. Tapi berikan quality time yang baik, ya, kualitas waktu yang baik. Kalau itu sudah pudar, itu merasa sekarang kok rasanya kayak adik kakak, ya, bukan suami istri gitu. Nah itu udah mulai, ya. Kalau udah rasa-rasa rumput tetangga lebih hijau, ya itu udah benar-benar harus klik, ya Bapak Ibu, ya. Tidak lagi seperti itu. Bangkitkan cinta mula-mulamu dengan kasihmu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, ya, supaya menjaga pikiran, perasaan dan niat kita tetap murni, benar dan benar di hadapan Tuhan dan pasangan. Itu penting, ya. Amsal 3 ayat 34 katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Hanya 2 kasih kita, ya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, kalau Ivano mengerti kasih sesama itu termasuk istri, ya. Debbie itu adalah suamimu, ya. Oke. Yang terakhir, ya betul, ya. Saya mau mengikat mereka. Ayo pasang. Udah hatinya udah. Di kalung aja, di kalung. Ikat itu adalah tali, benang, kain dan sebagainya untuk mengebat, menyatukan, memberkas, menggabungkan, ya. Tadi kita udah dengar bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Perjanjian seumur hidup, ya. Jadi nggak ada kata cerai, ya. Lihat di dalam Maleakhi 2 ayat 14 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa?
Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu, jagalah dirimu. Itu ditekankan terus menerus ya. Buat Ivano, engkau terikat nanti ya lagi pemberkatan, engkau terikat dalam sebuah perjanjian. Itu hanya bisa dilakukan atau diingkari, ditepati atau diingkari. Hanya itu dua pilihan. Ya, saya yakin bersama dengan Tuhan bisa lakukan itu ya. Ya, kita belajar dalam bimbingan bahwa tidak ada kata cerai. Saya bilang kalau mau cerai, kalau mau berpikir berpisah, lebih baik sekarang berpisah. Ya. Jadi kalau kita berani mati, berani juga buat hidup. Ada orang yang berani mati tapi tidak berani hidup. Ya. Tapi kita berani untuk mati, berani untuk hidup. Yaitu tidak ada kata cerai di dalamnya. Untuk apa? Ivano dan Debbie ketika memasuki pernikahan, kata firman Tuhan ini adalah, iya betul, satu kesatuan untuk menjadikan keturunan ilahi. Ya, anak-anakmu akan diberkati menjadi keturunan ilahi. Ya, bukan menjadi pemenang, bukan pecundang. Ya, sekali lagi, jangan ada kata cerai. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, dua menjadi satu. Saya mau menyatukan kertas ini mengibaratkan dua menjadi satu. Mereka diikat, mereka dilekatkan untuk menjadi satu. Ibaratkan ini Bapak Ibu dan suami dan istri ya. Ini direkatkan. Dua, jadi ya. Dua menjadi satu. Dan kata Tuhan, jangan ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kata Musa, gimana Tuhan? Ada hukum yang boleh menceraikan? Ya, kata Tuhan, itulah kedegilan manusia. Itulah keinginan manusia, bukan rancangan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau ini dipisahkan, Bapak Ibu? Ya, saya mau pisahkan. Rasanya susah kalau udah melekat ya. Tapi kalau mau dipisahkan, apa yang terjadi? Rusak. Apalagi kalau ini sudah direkatkan kepada anak. Kalau ini direkatkan lagi anak, direkatkan lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa jawab? Ada yang masih baik? Nggak ada. Siapa yang rusak? Semua, dua-duanya. Bahkan anak-anak. Jadi pikirkan kembali Bapak Ibu, dalam sebuah hubungan suami dan istri, tidak ada kata. Bagi kita semuanya hari ini, kita mau belajar. Kalau kita percaya kepada Tuhan sang pemilik langit dan bumi yang sudah mempersatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Dan kata Tuhan tidak ada boleh bercerai dan diceraikan oleh apapun.
Dan bahwa janji-janji yang kita udah dengar tadi dari awal, ya, kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang akan menolong Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya, oh saya salah pilih, oh ini bukan jalan saya, dia berbeda jalan dengan saya. Nggak ada yang kata-kata begitu. Oh karena saya bukan jodohnya saja, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau jalankan itu, semuanya akan jadi rusak, hancur. Nggak ada yang baik dari peristiwa itu. Ya, selalu ada jalan keluar. Jadi mari jangan ada kata cerai, tetapi yuk kita berdoa. Kita mau cari solusi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Itu mau katakan kepada setiap pasangan, ya. Itulah namanya janji seumur hidup. Perjanjian seumur hidup yang hanya bisa ditepati atau diingkari. Demikian firman Tuhan hari ini, ya. Perjanjian seumur hidup tidak dapat dibatalkan, hanya dapat ditepati atau diingkari. Dialah ini menjadi awasan bagi Ivano dan Debbie tentang janji. J-nya tadi apa? Jujur. Ada, Tuhan hadir. Nikmati masamu, ya. Lalu apa? J-nya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, timbulkan rasa kasih mula-mulamu terus menerus, membangkitkan semangat dan sukacita sampai engkau mengasihi Tuhan dan sesama itu lebih sungguh. Dan ikat, ya, apa yang sudah diikat, apa yang sudah tidak boleh diceraikan manusia. Oke? Debbie Ivano, ya, semangat. Kurang tidur Ivano. Apalagi Debbie katanya minta jam 10 karena ini dandannya nih, gitu ya. Ya biasalah ya kalau perempuan harus lebih banyak, ya. Baik, Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang firman Tuhan hari ini, tetapi mari kita akan belajar. Mari kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus, karena hari ini kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan Ivano dan Debbie dalam sukacita bersama dengan keluarga besar mereka, dalam kebahagiaan pernikahan mereka. Tuhan, Engkau yang memampukan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang berjanji dan menepati. Kalau kami anaknya, kami juga berlaku demikian kalau kami betul-betul menjadi anak-Mu Tuhan. Dan pernikahan ini adalah pernikahan yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, dan di dalamnya ada kekuatan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada jalan keluar di dalamnya Bapak. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menolong untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Ketika kami menjadi suami dan istri, dan kami mau belajar satu dengan yang lain Tuhan, untuk menimbulkan kasih mula-mula kami kepada Tuhan, dan kasih mula-mula kepada pasangan. Dan biarlah bagi mereka yang belum menikah, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, supaya mereka dimampukan untuk belajar mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam iman mereka akan terus belajar untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam semua hal yang baik. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kami memohonkan setiap acara demi acara boleh berlangsung dengan baik, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala atas firman Tuhan yang kembali bukan hanya mengingatkan saudara Ivano dan Debbie, tapi tentu yang mengingatkan kita semua yang ada hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai seluruh prosesi pemberkatan kita, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Lebih dulu kita sebentar akan persembahan, dan persembahan akan diadakan 10 kali. Dan kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang kembali mengingatkan kami hari ini
untuk tetap selalu memegang janji pernikahan, untuk tetap selalu setia, dan tetap selalu melibatkan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu ingat itu senantiasa. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang Kau telah berkati untuk kami. Biarlah Tuhan akan berkati persembahan ini. Tuhan akan berkati juga kami dalam segala usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Biarlah Tuhan akan berkati lebih lagi dan seluruh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mohon petugas persembahan, dan sekali lagi persembahan akan diadakan satu kali dan kita akan adakan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, tiap gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Tuhan menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan persepuluhan. Dan sekali lagi saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk memulai serangkaian prosesi pemberkatan pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini Minggu 22 September 2024 kita akan menyaksikan pemberkatan pernikahan Saudara Ivano Desmonda, putra dari Bapak Wanda Lukman dan Ibu Kristina Fobula Limajaya, dan Saudari Debbie Krisil Alimin, putri dari Bapak Tan Sin Ho dan Ibu Siti Aminah. Adapun makna pernikahan adalah salah satu tahap kehidupan manusia yang ada dalam rencana Allah, yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan rencana Allah. Di hadapan manusia, karena menyangkut hubungan antar manusia. Tujuan pernikahan. Baiklah, sekarang kita mendengar tujuan pernikahan menurut Alkitab
dari Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-33. Untuk membentuk persekutuan khusus, menyeluruh dan yang terus-menerus saling tolong-menolong. Untuk membentuk keluarga yang bertanggung jawab sebagai anak Tuhan dan anggota masyarakat, dan untuk mendidik anak yang dikaruniakan Tuhan dalam tanggung jawab kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. Untuk menghindarkan seseorang dari godaan dan pencobaan daging dengan kuasa kasih Kristus. Pengakuan mempelai. Saudara datang menghadap Tuhan di gerejanya untuk meminta diberkati. Untuk itu di depan Tuhan dan jemaatnya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara Ivano Desmonda, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengambil Debbie Krisil Alimin sebagai istri satu-satunya yang sah, tetap mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu sehat, dan tidak akan menceraikan sampai maut memisahkan kita? Saya berjanji kiranya Tuhan menolong kalian. Amin. Saudari Debbie Krisil Alimin, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengambil Ivano Desmonda sebagai suami satu-satunya yang sah, tetap mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu sehat, dan tidak akan menceraikan sampai maut memisahkan? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan janji nikah mereka secara pribadi kepada pasangannya. Silakan mempelai pria. Saya Ivano Desmonda dan mengambil engkau Debbie Krisil Alimin dan menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Saya, Debbie Krisil Alimin, mengambil engkau, Ivano Desmonda, menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan atau kekurangan, pada waktu sehat ataupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hikmat Allah yang kudus. Dan inilah setiaku yang tulus. Kita akan menyaksikan untuk penyematan cincin pernikahan. Bapak Ibu, kalau kita melihat cincin ini tidak berujung, ya, dia melingkar, dia mengikatkan satu dengan yang lain. Itulah kasih mereka, kekal abadi,
sampai maut memisahkan mereka. Silakan. Dengan cincin ini saya mengambil engkau sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Dengan cincin ini saya menerima engkau menjadi suami saya dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tibalah saatnya mereka akan membuka cadar, ya, membuka cadar dan menciumnya. Ya, saya harus beralih ke sebelah sini karena silakan. Baik, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pemberkatan. Ya. Silakan untuk menghadap kepada jemaat. Mari Bapak Ibu kita akan memperhatikan di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, pernikahan engkau berdua menjadi suami dan istri yang sah di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih.